Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu guru calon guru hebat. Salam bahagia. Di sini saya mengadakan podcast untuk membahas tentang filosofi pendidikan Indonesia dan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita kedatangan tamu yaitu Ibu guru hebat, yaitu Ibu Darlina Sialagan. Selamat siang Ibu, selamat datang. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita mulai Bu dari pertanyaan pertama ya. Apa yang Ibu tahu tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini dengan pendidikan Indonesia? Oke, baik, terima kasih. Mendengar kata Ki Hajar Dewantara itu merupakan salah satu tokoh Indonesia, yaitu yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ada 3 semboyan dalam dunia pendidikan yang sering kita lihat di sekolah, yaitu Ingmadio Mangunkarsa, Ingar Sosuntulodo, dan Tuturi Handayani. Nah, Ingar Sosuntulodo itu adalah bagaimana seorang guru harus menjadi teladan atau contoh yang baik untuk peserta didik. Lalu yang kedua, Ingmadio Mangunkarsa itu di tengah-tengah memberikan semangat. Seperti dalam proses pembelajaran, sebagai seorang guru harus bisa memberikan semangat untuk anak-anaknya agar bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu. Lalu yang terakhir itu di belakang memberikan dorongan kepada siswa. Memberikan dorongan ini seperti ketika siswa tidak semangat, tidak ada motivasi, sebagai seorang guru harus memberikan dorongan motivasi agar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan kemampuan mereka. Lalu juga pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah fokus juga dalam pengembangan karakter. Sebagai seorang guru tidak bisa hanya fokus pada nilai akademis saja, tetapi harus bisa membentuk karakter dan nilai-nilai yang baik untuk membentuk karakter tersebut menjadi berperilaku yang baik dan etika yang baik. Begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat luas ya. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, kita tahu kan Bu, saat ini Indonesia menggunakan kurikulum merdeka, Ya, walaupun sebagian menggunakan kurikulum 2013. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibu relevansi ya pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini terhadap kurikulum merdeka yang saat ini digunakan oleh sistem pendidikan kita? Kalau dibilang relevansinya sebenarnya sangat berhubungan sangat erat. Dari yang pertama, kurikulum merdeka itu kan fokus pada pendidikan karakter. Nah, di filosofi, di pemikiran Ki Hajar Dewantara itu juga ada pendidikan karakter. Jadi tidak bisa hanya fokus pada nilai akademis, tetapi berpedoman pada pembentukan siswa melalui nilai-nilai dan moral yang baik. Lalu yang kedua itu pendidikan untuk semua kalangan. Nah, sebelumnya Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak yang pertama kali mendirikan sekolah. Kita dengar itu taman siswa. Nah, sangat sulit untuk sekolah pada waktu itu, pada masa kemerdekaan belum merdeka, sangat sulit untuk mengakses dunia pendidikan. Nah, sekarang di kurikulum sekarang, di pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan untuk semua, berarti dari semua kalangan tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, budaya atau apapun itu, kita harus seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Begitu. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Bisa kita lanjut untuk pertanyaan ketiga? Oke, boleh bisa kita. Ya? Oke, kita lanjut ya Bu. Nah, untuk pertanyaan ketiga Bu, Ibu kan sudah pernah menjadi tenaga pengajar, kemudian juga udah pernah melihat guru-guru hebat di Indonesia dalam mengajar. Nah, menurut Ibu apa tantangan guru atau kita sebagai calon guru nanti untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentunya di sekolah? Oke. Kalau dilihat tantangan sebenarnya itu melihat keadaan di lapangan. Saya sendiri sebagai guru pedalaman itu menurut saya luar biasa tantangannya. Jangankan untuk menjadi guru kreatif dengan fasilitas seadanya. Bagaimana kita menggunakan teknologi, kan sekarang harus bisa menjadi guru masa kini katanya. Harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi setelah kita lihat di pedalaman itu tidak ada listrik. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi? Tidak ada HP. Anak-anak tidak mengenal dunia media sosial begitu. Jadi sebagai seorang guru menurut saya itu ada tantangan tersendiri. Tantangan di mana kita ditempatkan mengajar begitu. Jadi kalau yang saya lihat sebagai guru pedalaman itu fasilitasnya yang tidak memadai. Transportasi yang tidak ada. Terus siswa tidak bisa menikmati dunia sekolah karena tidak ada guru yang mau tinggal di pedalaman itu. Lalu itu tantangan yang saya rasakan. Lalu yang kedua, sekarang juga kurikulum yang berlaku.
kurikulum yang terus berganti, menurut saya itu juga tantangan ya sebagai seorang guru. Kita belum selesai menyelesaikan tugas kurikulum, mengikuti program kurikulum yang sekarang, tidak ada program baru. Jadi tergantung-gantung begitu. Kita tidak bisa melihat ini kurikulum yang bagus atau tidak karena belum selesai sudah diganti, belum selesai belum ganti. Lalu tantangan juga menghadapi karakter yang berbeda-beda. Bagaimana kita harus menghadapi karakter yang berbeda-beda dengan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi harus pembelajaran yang aktif. Bagaimana harus sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan gaya belajar. Katanya kan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran harus menyenangkan. Nah, itu tantangan yang luar biasa loh menurut saya sebagai seorang guru ya. Karena kita harus menyenangkan semua orang ya kan? Bagaimana harus menyenangkan siswa untuk belajar dengan betul. Kemampuan karakter yang beda-beda ya. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya mungkin 3 ya, saya menangkap dari Ibu. Pertama itu fasilitas ya, yang kedua kurikulum yang selalu berkembang. Kemudian yang ketiga lah bagaimana karakter peserta didik yang kita bentuk. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu, mungkin ini ya. Biasanya terakhir harapan ya kan? Bagaimana harapan Ibu terhadap pendidikan Indonesia, tapi dasar kita atau landasan kita adalah pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Harapan saya sebenarnya itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, sebagai seorang guru jangan hanya fokus pada nilai akademis anak, tetapi fokus pada pembentuk karakter yang baik. Karena menurut saya tidak ada karakter tidak berperilaku baik itu tidak akan bisa membuat anak itu bisa tumbuh menjadi generasi yang baik. Dia hanya berfokus pada nilainya saja. Jadi jika seorang guru mampu memahami semboyan yang tadi itu, bisa menjadi teladan yang baik, memberikan semangat, memberikan motivasi sesuai dengan kemampuan anak-anak, menurut saya anak-anak bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter baik dengan kemampuan yang luar biasa. Sehingga ketika dia berhasil akan menghargai sesamanya, akan bagaimana untuk memajukan bangsanya sendiri begitu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu sangat luas ya Bu, dan sangat istilahnya sangat mendalam ya. Mungkin itu aja Bu untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan kepada Ibu atau yang saya berikan kepada Ibu. Mungkin sekian, terima kasih atas waktunya Bu. Kemudian teman-teman, begitulah hasil wawancara atau bincang-bincang kita dengan Ibu Darlina Sialagan SPD mengenai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita harus bisa tanpa harus melihat latar belakang peserta didik, sosial ekonominya, kita harus bisa menyenangkan peserta didik, kemudian kita paham karakteristik peserta didik. Semoga dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa memajukan pendidikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, salam bahagia. Terima kasih ya Bu.